Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulia Puspitasari, NIM 12402193102. Saya Alifia Nurrahman dengan NIM 12402193107. Nama saya Jenilah, NIM 12402193142. Nama saya Anggi Nuraini, NIM 12402193146. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai konsep ekonomi moneter, yakni terkait dengan ruang lingkup dan teori ekonomi moneter. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ekonomi moneter, kemudian pengertian uang dan tujuan ekonomi moneter. Yang pertama, pengertian ekonomi moneter. Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi, khususnya yang pelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Persoalan pokok yang dipelajari dalam ekonomi moneter adalah berkaitan dengan yang pertama, peranan dan fungsi uang dalam perekonomian. Yang kedua, sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang beredar dan kredit. Yang ketiga, struktur dan fungsi bank sentral. Dan yang keempat, pengaruh jumlah uang beredar dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Yang terakhir, pembayaran serta sistem moneter internasional. Bicara tentang ekonomi moneter pasti ada keterkaitannya dengan keuangan. Maka dari itu, saya menjelaskan tentang pengertian uang. Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai atau kesatuan hitungan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, logam, emas, perak, atau yang lainnya gitu, dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Selanjutnya, tujuan dari ekonomi moneter. Tujuan dari otoritas moneter ini secara jelas tergambar dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, tepatnya pada pasal 7 yang membahas Bank Indonesia. Dalam pasal tersebut tercantum kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah. Kestabilan nilai rupiah atau mata uang merupakan stabilitas harga barang atau jasa yang bisa dilihat dari tingkat inflasinya. Sejak tahun 2005, setelah diresmikannya undang-undang tersebut, Bank Indonesia telah melakukan usaha-usaha untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Kerangka yang diterapkan adalah ekonomi moneter yang menjadikan inflasi sebagai sasaran utamanya. Kebijakan yang disebut sebagai Inflation Targeting Framework ini menganut sistem free floating yang memiliki peran dalam kestabilan harga dan finansial negara. Bank Indonesia hanya mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan volatilitas nilai tukar rupiah yang berlebih tanpa mengarahkannya ke tingkat tertentu. Dalam operasionalnya, otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia berwenang dalam menerapkan ekonomi moneter terhadap keuangan negara. Kebijakan ini nantinya akan diarahkan kepada sasaran-sasaran moneter yang ditetapkan sebelumnya seperti suku bunga bank. Semua ini dilakukan untuk mencapai laju inflasi yang seimbang melalui kebijakan pemerintah dengan instrumen-instrumen khusus. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang jenis-jenis ekonomi moneter. Yang pertama, ekonomi moneter ekspansif polisi atau biasa disebut kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah yang diluncurkan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, ada monetary contractive policy atau biasa disebut kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah yang diluncurkan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang selanjutnya ada contoh kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah. Yang pertama, Bank Indonesia melelang sertifikatnya atau bisa juga membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua, jika kondisi kegiatan masih berada di harapan, maka Bank Sentral akan menurunkan tingkat suku bunga. Yang ketiga, saat perekonomian mengalami resesi, maka uang yang beredar perlu dilakukan penambahan. Yang keempat, di dalam mengurangi kegiatan ekonomi yang berlebih pada saat terjadi inflasi, maka harus mengurangi uang yang beredar dengan cara menjual surat berharga.
Yang kelima, jika sedang terjadi inflasi, maka bank sentral akan menaikkan cadangan kas sehingga uang yang beredar bisa dikurangi. Yang selanjutnya ada jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang yang pertama ada uang primer. Uang ini juga disebut uang inti atau uang dasar. Yang kedua ada full bodied money atau biasa disebut uang penuh. Nilai ini dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Yang ketiga ada token money atau biasa disebut uang tanda. Uang tanda adalah nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Yang keempat ada uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Yang kelima ada uang giral. Uang yang diciptakan oleh bank umum. Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat. Yang keenam ada uang kuasi. Uang ini berbentuk kekayaan yang dianggap cukup likuid. Dalam waktu dekat dapat diuangkan di bank. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi moneter dan teori ekonomi moneter. Yang pertama, ruang lingkup ekonomi moneter. Uang adalah instrumen perekonomian yang sangat penting. Hampir semua kegiatan ekonomi bergantung pada uang, yang antara lain berfungsi sebagai alat tukar ataupun alat bayar. Uang juga didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Definisi ini merupakan definisi hakikat kegunaan yang sebenarnya, namun sesuai dengan perkembangan perekonomian, maka uang semakin dipandang sebagai komoditas yang memiliki harga melalui tingkat suku bunga. Posisi uang sangat strategis dalam satu sistem ekonomi dan sulit digantikan dengan variabel yang lainnya. Bisa dikatakan, uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem ekonomi. Yang kedua, teori ekonomi moneter. Teori ekonomi moneter tidak dapat dilepaskan dari variabel ekonomi yang lainnya, seperti inflasi, pendapatan nasional maupun nilai tukar. Seperti halnya dalam ilmu ekonomi, teori moneter juga menggunakan berbagai model, khususnya model persamaan matematis dan grafik, untuk menyederhanakan fenomena di lapangan dan memudahkan penjelasannya. Untuk selanjutnya, subbab keempat adalah teori ekonomi moneter. Apa itu teori moneter? Teori moneter adalah berbagai pemikiran dan konsep tentang berbagai variabel moneter seperti uang, tingkat bunga, jumlah uang yang beredar, dan sejenisnya. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, teori ini dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah teori kuantitas uang dan yang kedua adalah teori sisa tunai. Kedua teori ini memiliki persamaan pandangan terhadap jumlah uang beredar dan tingkat harga. Yang pertama adalah teori kuantitas uang. Teori ini dikembangkan oleh Irving Fisher, seseorang ahli ekonomi dari Amerika. Pada hakikatnya, beliau berpendapat bahwa perubahan peredaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama cepatnya juga terhadap harga-harga. Yang kedua adalah teori sisa tunai. Albert Marshall dari Cambridge University mengembangkan persamaan sisa tunai untuk menerangkan ciri-ciri perkalian antara uang beredar dan tingkat harga. Teori ini juga berpendapat bahwa perubahan dalam peredaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama lajunya atas harga. Untuk selanjutnya, sebab kelima adalah tentang instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro menuju kondisi yang lebih baik atau kondisi yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter yang stabil dan berdampak baik pada kondisi ekonomi negara merupakan salah satu tujuan yang harus dicapai. Instrumen-instrumen yang biasa digunakan pemerintah dalam mengambil kebijakan moneter ada 5. Yang pertama adalah kebijakan operasi pasar terbuka, yang kedua adalah kebijakan diskonto, yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas, yang keempat adalah kebijakan kredit ketat, yang kelima adalah kebijakan dorongan moral. Yang pertama adalah kebijakan operasi pasar terbuka, merupakan instrumen kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral yang dilakukan dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua adalah kebijakan diskonto, merupakan instrumen kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral yang dilakukan dengan cara menaikkan suku bunga untuk mengurangi inflasi. Yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas, yakni instrumen yang dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Yang keempat adalah kebijakan kredit ketat,
merupakan instrumen kebijakan moneter dengan 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, and condition of economy. Yang kelima adalah kebijakan dorongan moral, merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengawasi jumlah uang yang beredar. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.